Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, urapan-Mu Tuhan untuk hadir di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini ya Bapak. Tuhan Yesus, kalau pada siang hari ini kami akan memulai kebaktian kami Tuhan. Kebaktian kaum wanita, Engkau urapi kami semua ya Bapak yang hadir pada siang hari ini. Walaupun kami melakukan kebaktian secara online, tapi Engkau urapi, Kau berkati kami semua ya Bapak yang hadir di dalam kebaktian ini ya Bapak. Kau berkati kebaktian kami ini ya Bapa dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya ya Bapa. Biarlah Tuhan nanti puji-pujian yang akan kami naikkan Tuhan dapat menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Kami buka Tuhan kebaktian kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, kita akan mulai kebaktian kita pada siang hari ini. Kita mau angkat pujian berhembuslah Roh Kudus. Tuhan melihat kuasa-Mu.
kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu.
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin, saudara. Baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin, saudara. Kita mau banyak mendengarkan firman Tuhan, saudara. Kita akan nyanyikan sungguh indah Kau Tuhan. Katakan ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Engkau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita akan katakan ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh
kasih Tuhan, siang hari ini kita mau baca firman Tuhan tentang investasi kehidupan. Kita membaca firman Tuhan di dalam Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, firman Tuhan katakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kita sebagai manusia seringkali mementingkan kehidupan jasmani kita. Ya, seringkali kita mempergunakan waktu yang kita miliki itu untuk mencukupi kehidupan kita secara jasmani. Ya, dengan bekerja keras, dengan mungkin merasa nggak cukup dengan kerja satu tempat, ya bekerja di tempat yang lain, part-time yang lain, supaya kehidupannya kita mungkin lebih baik, lebih nyaman. Kita mempunyai masa depan yang lebih baik, supaya masa depan kita lebih baik, supaya masa depan kita lebih terjamin. Kadang-kadang malah banyak daripada kita itu berinvestasi. Nah, investasi apa sih? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi itu adalah penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau usaha untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Ya. Seringkali kita juga ditawarkan oleh bank, oleh salah investasi, ya, perbankan gitu, tentang investasi yang menjanjikan keuntungan buat kita. Apa aja sih contoh investasi di dunia ini? Ya, saya contohnya investasi dengan tabungan dengan bunga yang besar, atau dengan asuransi yang sebagian ada investasinya yang bisa mengembalikan uang kita saatnya nanti lebih banyak. Atau dengan emas, investasi emas, kan harga emas makin tinggi ya, nanti suatu waktu kita bisa emas itu kita nggak punya uang, kita bisa jual dengan nilai yang tinggi, atau dengan perhiasan permata, berlian, atau apapun itu, atau dengan saham, atau yang lebih sekarang lagi dengan dana reksa. Banyak macam investasi di dunia ini yang menjanjikan kesenangan, menjanjikan, yang memberikan harapan bahwa kita akan memiliki keuntungan yang besar, sehingga masa depan kita terjamin, masa depan kita lebih baik, masa depan kita lebih cerah. Nah, tapi kita juga bukan hanya harus mempentingkan investasi di dunia ini aja. Kenapa? Karena kita diberi waktu sama Tuhan 24 jam. Itu bukan hanya berinvestasi, mempergunakan waktu kita yang ada itu untuk kehidupan kita secara jasmani. Nah, kalau kita juga perlu investasi secara rohani, agar kehidupan kita menjadi seimbang, agar kehidupan kita menjadi balance, bukan hanya mengejar kebutuhan jasmani saja, bukan hanya mengejar harta yang di dunia, yang menurut firman Tuhan harta dunia itu tidak abadi. Kita mau lihat di dalam Matius 6 ayat 19. Matius 6 ayat 19 dan 20. Matius 6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
Firman Tuhan katakan kita jangan mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat atau pencuri bisa mencurinya. Tapi kalau kita mengumpulkan harta di surga, nggak ada yang bisa merusaknya. Ngengat nggak akan merusak, karat tidak ada, terus pencuri juga tidak akan membongkar maupun mencurinya. Ya, nah apa sih? Bagaimana cara kita investasi rohani itu yang seperti apa gitu kan? Nah, kita berinvestasi dengan cara apa? Investasi rohani dengan cara apa? Dengan pertama kita mau membaca, merenungkan dan menikmati firman Tuhan. Kenapa kita mau membaca, menikmati, merenungkan firman Tuhan saat kita bangun saat pagi hari? Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita mau lihat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan firman Tuhan katakan, firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kenapa? Maka itu firman Tuhan itu penting buat kehidupan kita, karena firman Tuhan itu yang akan menunjukkan apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita alami, apa yang harus kita kerjakan. Kenapa? Kesempatan waktu kita pagi, saat kita bangun pagi, bukan hanya kita update berita atau dengan setel pagi-pagi bangun, setel berita, informasi penting, setel TV, baca berita, dengar berita gitu kan, nonton berita, atau cari informasi berita dengan membaca di sosmed, Twitter, IG, atau apapun itu ya. Tapi kita pada saat kita bangun, saat kita melek mata, bangun tidur, kita mau mengucap syukur sama Tuhan, kita mau cari hadirat Tuhan, kita mau baca firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan adalah pedoman bagi kehidupan kita saat kita sakit, saat kita lemah, tuh firman Tuhan yang menguatkan kita melalui firman-Nya. Saat kita menemui jalan buntu atau masalah, dengan membaca firman kita bisa menemukan jalan keluarnya. Kita bisa mendapatkan kekuatan dengan firman Tuhan saat kita lemah. Ya, karena manfaat firman Tuhan itu banyak. Kita mau lihat di dalam manfaat firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di sini Timotius mengatakan bahwa firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan, bermanfaat untuk mengajar kita apa yang harus kita lakukan, untuk menyatakan kesalahan saat kita salah. Mungkin kalau orang lain yang menegur kita marah, kita tersinggung, tapi kalau firman Tuhan yang menegur itu lebih mengena kepada kita, dan mungkin kita lebih tersentuh, kita lebih mau menerima dan mau belajar memperbaikinya. Terus memperbaiki kelakuan saat kita salah, kita ditegur oleh firman Tuhan, kita juga mau belajar memperbaiki kelakuan kita. Terus firman Tuhan juga mendidik kita
dalam kebenaran, sehingga hidup kita tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan, tetap berpegang pada firman Tuhan. Jadi saat kita lemah, kita tidak lagi cari solusi atau cari jalan keluar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau cari jalan keluar dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya mungkin cari orang pintar biar misalnya selesai masalah kita. Bukan, tapi kalau kita mau membaca, menikmati firman Tuhan, kita pasti akan mendapat jawaban dari setiap masalah kita, ya. Yang kedua yang harus kita lakukan sebagai investasi rohani yaitu mencari hadirat Tuhan. Bagaimana caranya mencari hadirat Tuhan? Dengan kita memuji, menyembah Tuhan. Kita luangkan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mencari hadirat Tuhan, untuk kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga kita bisa dekat sama Tuhan, sehingga kita memiliki hubungan yang erat. Kita apapun yang kita alami, kita bisa ceritakan sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Jangan hanya curhat atau ngobrol dengan teman kita atau orang-orang terdekat kita saja, tapi terlebih kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, ya. Kita mau lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 2. Karena firman Tuhan katakan di sana, berbahagia orang yang 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Firman Tuhan katakan kita akan berbahagia kalau kita tetap memegang peringatan-peringatan Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hati, ya. Kita cari Tuhan dengan segenap hati, karena kita akan berbahagia. Bukan hanya kehidupan jasmani kita saja yang tercukupi, tapi kita juga berbahagia karena hidup kita, kerohanian kita dipuaskan. Kita mau lihat lagi di dalam Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi kita harus mau belajar mencari hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan sekarang sudah tiba saatnya kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan menghendaki kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, agar kehidupan kita lebih baik, agar kehidupan kita lebih cerah. Nah, ya. Setelah itu apa yang kita perlu lakukan selain membaca, menikmati firman Tuhan, terus mencari hadirat Tuhan? Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah hidup takut akan Tuhan. Di dalam Amsal 22 kita melihat Amsal 22 ayat 4 dikatakan, Amsal 22 ayat 4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita membaca, menikmati firman Tuhan, otomatis terus kita juga mencari hadirat Tuhan, otomatis hidup kita pasti akan takut akan
Tuhan, menurut perintah Tuhan. Dan kita bukan hanya kita mendapatkan jaminan secara rohani, tapi kita kan firman Tuhan, kehancuran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kita juga mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan kalau kita mau hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau kita cari kerajaan Tuhan lebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Di dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi kalau kita semua mencari kehidupan jasmani kita saja, rohani kita akan kering, rohani kita akan mati. Tapi kalau kita mencari kerajaan Allah dulu, kita mencari perkara-perkara yang di atas, maka kita bukan hanya mencari kehidupan jasmani roh yang enak, tapi kita juga dapatkan kehidupan rohani yang baik, ya. Semuanya akan ditambahkan kepada kita, bukan hanya kehidupan rohani kita yang berbuat baik, tapi kehidupan jasmani kita juga dicukupi oleh Tuhan. Kita dapat kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan dan kehidupan, ya. Jadi bukan hanya itu, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 4 dikatakan, 1 Petrus 5 ayat 4 katakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan layu, yang tidak akan lekang. Kalau kita dapat mahkota di dunia ini, mungkin kita berprestasi, kita dapat mahkota, tapi mahkota itu bisa rusak, bisa karat, bisa pecah, bisa hancur atau hilang. Tapi kalau kita mau mencari perkara-perkara yang di atas, kita mau mencari Tuhan terlebih dahulu, kita tetap berpegang sama firman Tuhan, saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan pernah layu, yang tidak pernah akan rusak, yang tidak akan pernah lekang oleh panas ataupun apapun itu. Jadi saat ini kita juga bukan hanya mau berinvestasi secara jasmani, kita juga mau memiliki investasi rohani yang bisa membawa kita hidup berkelimpahan, bukan secara jasmani saja, tetapi secara rohani. Semua kebutuhan kita dicukupi Tuhan. Amin. Marilah saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah saudaraku dengan berkat Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah akan namamu. Haleluya. Amin.